Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sahabat muslimah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita sudah masuk di bulan Ramadan. Sebagai seorang muslim tentunya kita patut bersyukur dan bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, penuh rahmah dan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan bulan yang spesial di antara bulan-bulan yang lainnya, di mana Allah membukakan pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka. Bukan hanya itu, Allah memberikan pahala yang berlipat-lipat bagi hambanya yang mengerjakan amalan soleh di bulan tersebut. Umat Islam berlomba serta menjaga kekondusifan di bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang soleh. Begitu pula menjelang Ramadan, kepolisian di beberapa daerah melakukan razia minuman keras baik tradisional maupun yang impor. Bukan sekedar itu, kepolisian juga menindak pidana ringan atas orang-orang yang memperjualbelikan serta memiliki minuman keras tersebut. Dan kepolisian juga menghimbau kepada warga untuk tidak membeli serta mengkonsumsi minuman keras karena itu bisa membahayakan kepada kesehatan, juga mengganggu ketertiban masyarakat. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, inilah bukti bahwasannya sekularisme masih menjadi landasan dalam kehidupan di negeri ini. Mengapa tidak? Razia minuman keras hanya dilakukan di bulan-bulan tertentu saja. Razia minuman keras hanya dilakukan di warung-warung kecil, sementara masih diperbolehkan di tempat-tempat tertentu. Jika kita menengok pada undang-undang minuman beralkohol, bahwasanya minuman beralkohol masih boleh diperjualbelikan di tempat-tempat tertentu, semisal pariwisata untuk menarik daya pariwisata mancanegara. Jika benar memberantas minuman keras, kenapa bukan pabriknya yang digerebek dan menutup keran impor minuman keras? Bukankah ini kebijakan yang setengah hati dan tebang pilih? Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, kemudaratan minuman keras sudah dipaparkan oleh banyak peneliti dan para pakar dari sisi kesehatan maupun dari sisi sosial. Namun demikian, pemerintah masih membolehkan beredarnya minuman keras dengan alasan memberikan manfaat ekonomi. Bahkan Presiden membuka investasi industri minuman keras yang tertuang dalam Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang Badan Hukum Penanaman Modal. Bahkan telah diketahui bersama bahwasanya bisnis hiburan bahkan minuman pernah menyumbang 250 miliar rupiah pada kas negara. Dengan melegalisasi minuman keras tersebut menjadi wajar jika produksi terus digenjot demi mendapatkan keuntungan yang melimpah. Bukankah kebijakan yang demikian menjadi kontraproduktif terhadap pelarangan miras? Di satu sisi pemerintah ingin keadaannya aman, tapi di sisi lain pemerintah ingin mendapatkan cuan dari hasil penjualan yang kemudian masuk ke dalam kas negara. Inilah yang terjadi jika sistem ekonomi kapitalis menjadi landasan dalam mengelola negara, sekedar mengajar nilai materi tanpa mempedulikan yang ditimbulkannya. Kehidupan sekuler melahirkan masyarakat yang liberal, masyarakat yang memiliki pemahaman kebebasan bertingkah laku menjadikan mabuk sebagai gaya hidup. Oleh karena itu, razia minuman keras menjelang Ramadan sejatinya hanya menjadi peredam keresahan masyarakat atas kemudaratan yang terjadi akibat minuman keras. Miras akan tetap ada selama ada permintaan dan penawaran yang tinggi. Permintaan miras yang tinggi disebabkan karena gaya hidup yang liberal, serta didukung pemerintah dalam rangka untuk turut membiayai pembangunan negara. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, Islam memandang bahwasanya miras adalah induk dari kejahatan, sehingga untuk menciptakan kehidupan yang aman, salah satu yang harus dilakukan adalah pelarangan miras, baik produksinya, konsumsinya, maupun distribusinya. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, minuman keras itu adalah induk dari hal-hal yang buruk. Siapa yang meminumnya, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Jika ia meninggal sedangkan minuman keras masih berada di dalam perutnya, maka ia meninggal dunia dalam keadaan jahiliyah.
Hadis riwayat Tabrani. Allah melarang peredaran minuman keras hingga yang terkena dosanya bukan sekedar peminumnya saja, akan tetapi juga penjualnya serta orang-orang yang terlibat di dalamnya. Allah melaknat khamar, peminumnya, penuangnya, yang mengoplos, yang minta dioplos, penjualnya, pembelinya, pengangkut, yang minta diangkut, serta orang yang mendapatkan keuntungannya. Hadis riwayat Ahmad. Untuk menciptakan masyarakat yang bebas dari miras bukan sekedar pelarangan secara mutlak, akan tetapi harus ada pemahaman, edukasi agar masyarakat paham bahwasannya miras adalah minuman keras sehingga mereka akan meninggalkannya, dan juga sanksi yang tegas dalam Islam yang akan menjerakan para pelakunya. Sesungguhnya yang menyebabkan makin masifnya minuman keras adalah sistem kehidupan hari ini, yaitu sekularisme liberal. Cara menjauhkannya dari umat adalah dengan membuangnya sistem liberal kapitalis hari ini dan menggantikannya dengan sistem Islam di bawah naungan daulah khilafah Islamiyah. Insya Allah kesehatan masyarakat terjaga dari kerusakan akibat miras, keamanan di tengah-tengah masyarakat, akan tercipta umat hidup dalam keberkahan dan penuh dengan martabat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.